Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika. Udah hampir seminggu aku nggak bahas sesuatu yang sifatnya informasi dan edukatif. Nah, kali ini aku muncul dengan pembahasan yang saat ini cukup menarik nih teman-teman. Apalagi teman-teman yang kuliah di bidang hukum. Ini berkaitan dengan isu di bidang keagrariaan yang mana beberapa hari yang lalu saya sempat melihat berita ya di televisi maupun di konten media elektronik begitu, bahwa ada pulau kecil kita yang masuk ke dalam situs asing di transaksi jual belikan. Dan sebenarnya kalau saya sendiri sudah mengikuti lama ya, setiap tahun dari tahun 2018 saya pernah juga mendapat berita, 2019 juga ada berita tentang pulau-pulau terluar atau pulau-pulau kecil di Indonesia ini kerap jadi sorotan karena selalu masuk ke dalam situs-situs asing dan itu dijual belikan teman-teman. Nah, kenapa saya menarik untuk setidaknya memberikan gambaran saja dari segi aturan hukum itu, aturannya berbicara seperti apa sih terkait dengan pulau-pulau kecil itu? Apakah memang pulau kecil bisa dikuasai oleh orang perorangan atau bahkan orang asing? Nah, apakah itu nantinya bisa ditransaksi jual belikan? Nah, itu mau saya berikan sedikit sharing kepada kalian semuanya. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasannya ini, saya mohon bantuan kalian untuk yang baru mampir dan belum tekan tombol subscribe-nya, please bantu aku dengan klik tombol subscribe yang warna merah itu. Lalu kemudian tinggalkan jejak like, komen, dan share jika dirasa informasi yang aku berikan ini bermanfaat. Terima kasih dan ayo kita bahas. Teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu aku sempat melihat berita begitu bahwa salah satu pulau kecil yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu diduga masuk dalam situs transaksi jual beli pulau, di situs, kalau tidak salah nama situsnya Private Islands di Kanada. Namun dikonfirmasi oleh pemerintah setempat bahwa belum ada informasi apakah memang benar salah satu pulau kecil tersebut dijual belikan. Nah, sebenarnya kasus mengenai jual beli pulau ini tidak hanya terjadi baru-baru ini saja. Saya sudah mengikuti beritanya dari tahun 2018, itu ada teman-teman di Kalimantan terlebih lagi. Di tahun 2019 pun juga ada Cocoa Islands yang ada di Kalimantan, itu pulau kecil gitu ya, itu juga katanya dijual belikan. Bahkan Cocoa Islands itu sendiri katanya milik salah satu warga negara asing. Itu kasusnya kalau tidak salah terkuak karena ada warga negara Indonesia yang mungkin pergi ke sana gitu ya, namun tidak diperkenankan masuk. Ternyata itu milik WNA. Nah, sebenarnya secara regulasi aturan yang ada di Indonesia itu seperti apa sih gitu ya? Emangnya bisa ya ditransaksikan demikian? Nah, teman-teman, ini kita sebatas masih ilmu penghantarnya aja lah ya. Kalau kita melihat aturan atau regulasi mengenai pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, itu aturannya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Aturan di bawahnya ada Peraturan Menteri Agraria itu di nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau merujuk pada aturan yang ada, bahwasanya sebenarnya untuk kita bedakan ya,
untuk pengelolaan itu kan tadi terbagi dua. Undang-undangnya menyebutkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu terdiri dari 3 atau 4 fase. Dimulai dari fase perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian. Kalau saya tidak salah membaca aturannya, nanti teman-teman boleh cek sendiri. Tujuan pemanfaatan antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut aturan tersebut itu berbeda, teman-teman. Kalau untuk kita bahasnya dalam pulau-pulau kecil terlebih dahulu ya. Untuk pulau-pulau kecil dimanfaatkan dalam rangka untuk pendidikan, konservasi, pariwisata, budidaya laut, perikanan, industri perikanan dan kelautan, penelitian. Pariwisata tadi salah satunya sudah saya sebutkan ya. Nah, dengan begitu negara itu kan sudah menyatakan di dalam Undang-Undang Dasar bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Namun cara negara menguasai adalah memberikan pelimpahan wewenang penguasaan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengelolanya. Tentu saja harus memperoleh izin lebih dahulu. Bagaimana penguasaan atas pulau-pulau kecil jika dilihat dari regulasi yang ada baik di Permen 17 2016 ataupun di undang-undangnya sendiri nomor 1 2014 itu menyatakan bahwa konsep penataan pertanahan untuk pulau-pulau kecil maksimal, saya bacakan biar nggak salah, maksimal penguasaannya 70%. Ya, bisa dikuasai sampai 70%. Tapi dengan syarat haruslah sudah sesuai dengan rencana zonasi wilayah serta rencana tata ruang wilayah yang sudah dibuat oleh daerah yang memiliki pulau-pulau kecil tersebut. Lalu 30%-nya kemana? 30%-nya itu 30% dari luas pulau kecil tersebut dikuasai oleh negara. Tujuannya untuk apa? Dimanfaatkan sebagai kawasan lindung, area publik, dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Apakah dengan semudah itu penguasaan 70% pulau-pulau kecil tersebut gitu ya? Setidaknya teman-teman harus ada syarat yang dipenuhi dalam rangka untuk melakukan pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil tersebut. Pertama tentu saja harus mengantongi izin, harus sesuai dengan kualifikasi rencana tata ruang wilayah atau rencana zonasi wilayah. Ada enggak daerah, kabupaten, kota, provinsi tersebut telah menetapkan rencana zonasi wilayah, terutama untuk bagian pulau-pulau kecilnya seperti apa. Dan syarat lainnya adalah dalam rangka pengelolaan itu harus dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Kemudian dia harus menjamin akses publik. Bukan kata saya, ini kata peraturannya. Apa maksudnya menjamin akses publik? Artinya tidak boleh menutup akses publik bagi masyarakat untuk melakukan penelitian ke pulau tersebut, untuk meminta pertolongan selagi dalam masa pelayaran begitu ya. Tidak menutup akses untuk mereka masyarakat itu ke sana dan berteduh gitu ya. Serta untuk melaksanakan konservasi penelitian di bidang pendidikan. Yang syarat selanjutnya adalah untuk melakukan pengelolaan di wilayah pulau-pulau kecil itu pulaunya tersebut tidak berpenduduk atau jikapun sudah ada penduduknya belum dimanfaatkan oleh masyarakat lokal secara sepenuhnya. Nah, itu adalah proses untuk pengelolaan pulau-pulau kecil. Sekali lagi, 70% itu biasanya diberikan
pengalihan pengelolaannya kepada badan hukum. Biasalah mungkin terkait dengan investasi, penanaman modal begitu ya teman-teman. Nah, permasalahannya adalah bagaimana jika di pulau tersebut sudah ada melekat penguasaan atas tanah terhadap masyarakat setempat gitu ya. Nah, itu nantinya tentu akan berbicara tentang penguasaan hak atas tanah, nanti akan dilihat lagi sesuai dengan bukti kepemilikan haknya dari instansi yang berwenang untuk itu, yakni Badan Pertanahan Nasional. Apakah dia diberikan dalam bentuk HGU, HGB, atau hak pakai? Biasanya itu jenis bukti kepemilikan jika memang di pulau tersebut sudah ada penguasaan hak atas tanah oleh individu. Sekali lagi, kalaupun ditransaksikan jual beli bahkan sampai ke luar negeri, itu tidak diperkenankan teman-teman, apalagi jadi milik asing gitu ya, dengan cara peralihan haknya adalah jual beli. Karena kalau misalnya mungkin bahasa tepatnya tidak untuk dijual belikan, tapi mungkin asing ikut masuk dalam pembagian saham di sana, berinvestasi, mengembangkan alih teknologi untuk melakukan pengelolaan di pulau tersebut dalam rangka tadi sekali lagi untuk pembangunan pariwisata atau apa, itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai dijual belikan gitu ya, itu tidak diperkenankan karena pulau itu adalah dikuasai oleh negara. Hanya saja pemanfaatan dan pengelolaannya itu dilimpahkan wewenangnya, dengan tentu saja negara tidak lepas tangan untuk itu. Negara tetap melakukan pengendalian pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil tersebut melalui kebijakan dan kebijakan aturan regulasinya. Gitu ya teman-temannya, itu gambaran umumnya saja. Jangan lupa, semoga ini memberikan informasi yang setidaknya bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa klik like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.